Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rena Sari dari kelompok 3 kelas A 2017-2. Nah, di sini saya akan melakukan ujian skill lab mengenai pembebasan jalan napas dan kontrol servikal. Nah, tujuan dari pembebasan jalan napas adalah untuk menjamin udara masuk ke paru-paru sehingga ventilasi pasien tetap adekuat. Untuk alat-alat yang saya gunakan, yang pertama ada handscoon, kemudian ada neck collar, ada gunting plester, kemudian ada ETT sesuai ukuran, ada NPA atau nasopharyngeal airway, kemudian ada OPA atau oropharyngeal airway, kemudian ada laryngoskop, kemudian ada speed 20 cc. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memastikan jalan napas pasien adekuat dengan 3 cara, yaitu look, listen, and feel. Yang pertama tuh look, dengan melihat pergerakan dinding dada pasien. Kemudian listen bisa kita mendengarkan dengan telinga kita sendiri seperti ini, atau menggunakan stetoskop. Nah, yang kita dengarkan adalah suara napas pasien. Nah, biasanya yang normal suara napas pasien tidak mengeluarkan suara apapun. Suara napas tambahan atau yang tidak normal seperti snoring. Suara napasnya itu seperti suara mengorok. Kemudian ada gargling seperti suara kumur-kumur karena adanya penumpukan cairan. Kemudian yang ketiga ada crowing, yaitu suara napas yang tinggi karena adanya bengkak pada trakea pasien. Kemudian feel dengan merasakan hembusan nafas, bisa kita dengan mendekatkan pipi kita ke hidung atau mulut pasien. Selanjutnya, ada 3 tindakan untuk membuka jalan napas pasien. Yang pertama adalah head tilt. Head tilt ini merupakan mendorong dahi, sehingga kita bisa melihat lidah tidak menutupi jalan nafas. Kemudian ada chin lift, yaitu mendorong dagu atau menopangnya ke arah atas, sehingga jalan nafas pasien nampak terbuka. Kemudian yang ketiga ada jaw thrust. Jaw thrust itu mendorong mandibula ke arah depan dengan cara kedua ibu jari di os zygomaticum, kemudian jari-jari yang lainnya di bagian angulus mandibula, kemudian kita dorong ke depan seperti ini. Nah, untuk pasien-pasien dengan diduga trauma, kemudian ada cedera servikal, kemudian ada nampak jejas di bagian klavikulanya, maka kita tidak bisa melakukan chin lift dan juga head tilt. Maka yang harus kita lakukan adalah jaw thrust. Karena takutnya ketika kita melakukan head tilt ataupun chin lift, leher pasien akan semakin parah cederanya, akan melukai leher pasien atau cedera servikal. Nah, jadi kita harus melakukan jaw thrust. Untuk kontrol servikal, kita bisa menggunakan neck collar. Caranya itu pertama kita tahan bahu pasien seperti ini. Kemudian penolong kedua memasukkan neck collar di bagian sini. Seperti ini. Kemudian bagian sini kita usapkan. Lanjut dengan bagian sini. Seperti ini, kemudian kita rekatkan. Seperti itu pemasangan neck collar. Selanjutnya, kita melakukan pemasangan OPA atau oropharyngeal airway dengan cara kita ukur terlebih dahulu dari pangkal atau ujung tepi mulut sampai ke angulus atau cuping telinga. Nah, selanjutnya kita masukkan seperti ini, ujungnya kita masukkan sampai menyentuh palatum. Kalau sudah menyentuh palatum, kemudian kita putar OPA, kemudian kita masukkan ke dalam, kita dorong ke dalam terus. Kemudian kalau misalnya OPA sudah terpasang, bisa kita sambung dengan PTP atau ventilasi tekanan positif. Kita bagging selama 2-3 menit. Selanjutnya untuk pemasangan NPA, sama seperti pemasangan OPA, kita ukur terlebih dahulu dari cuping hidung ke cuping telinga. Kemudian cara memasukkannya tidak seperti OPA, ini dia langsung dimasukkan saja. Sebelumnya bisa juga kita olesi vaselin dulu atau gel di ujung NPA-nya, kemudian kita masukkan ke hidung supaya memudahkan. Setelah di bagging selama 2-3 menit, kita bisa copot OPA-nya. Copotnya seperti biasa, kita tinggal tarik aja.
Selanjutnya kita melakukan pemasangan ETT menggunakan laringoskop. Nah, untuk pertama-tama kita ukur terlebih dahulu selang ETT. Selang ETT ini ada ukurannya sesuai dengan untuk anak-anak, dewasa ataupun remaja, ada ukurannya. Nah, yang saya gunakan ini adalah untuk ETT selang dewasa. Biasanya pada dewasa dianya sampai batas 18 atau 19. Nah, sebesar selang ETT-nya itu sebesar jari telunjuk pasien. Kemudian kita memasukkan ETT menggunakan alat laringoskop. Nah, di ujung laringoskop ini nanti ada senter sehingga terlihat ketika kita memasukkan laringoskop ke dalam trakea. Kemudian penolong berada di atas kepala pasien, lalu pegang laringoskop di tangan kiri, masukkan perlahan-lahan sampai kelihatan trakea. Kalau bisa sudah terlihat trakea pasien, kemudian kita ambil selang ETT, kita masukkan perlahan sampai batas 18 atau 19. Setelah sudah masuk ETT ke trakea, kita cabut, kita lepaskan laringoskop. Setelah itu ETT bisa kita pasang ambu, lalu kita bagging. Atau bisa juga kalau misalnya tidak ada ambu dalam keadaan darurat, kita bisa juga meniup di bagian ujung ETT selama 2-3 menit. Setelah itu, setelah paten, kita kembangkan balon. Di ujung ETT ada selang kecil yang untuk dilakukan pengembangan balon. Kemudian kita kembangkan balon menggunakan speed 20 cc sebanyak 10-15 cc. Kita kembangkan balonnya. Kemudian setelah balon mengembang, kita bisa lakukan fiksasi. Fiksasinya dengan cara menyilang. Kemudian setelah difiksasi, sambungkan ETT ke ventilator.